Hello guys, welcome back my change the viral movie guys. Ternyata laut yang tenang tiba-tiba berangin kencang. Semua ini terlihat oleh Jack di kapal. Tanpa ragu, dia langsung melompat ke laut. Dia menyelam ke dasar laut dengan cepat, melepaskan gaun tebalnya, menyelamatkannya dari laut. Terlihat seperti dia tidak bernapas. Jack merobek korsetnya. Elizabeth akhirnya sadar. Ternyata hari ini adalah upacara kenaikan pangkat Letnan Jenderal. Gaun Elizabeth membuatnya pingsan, sehingga dia jatuh dari tembok kota ke laut. Letnan Jenderal mengetahui identitas Jack sebagai bajak laut, memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya. Pada saat yang kritis, Elizabeth memohon untuknya berhenti di depan Jack. Jack dengan cepat menculik Elizabeth. Dengan bantuannya, Jack berhasil melarikan diri dengan lancar. Dia memanjat tali. Dia naik ke lengan derek di dermaga, berputar di tengah suara tembakan penjaga. Dia meluncur turun sepanjang tali. Setelah berhasil menghindari kejaran tentara, dia bersembunyi di bengkel pandai besi. Pandai besi tua sedang tertidur pulas. Dia menghancurkan rantai besinya sendiri. Pada saat itu, Turner masuk. Mereka mulai berduel di bengkel pandai besi. Jelas bahwa Turner tidak berniat membiarkan Jack pergi. Mereka berkelahi dari tanah ke mobil, berkelahi dari mobil ke balok. Tidak ada yang berhasil mengalahkan satu sama lain. Sampai Jack mengeluarkan sebuah pistol. "Kamu curang!" Tiba-tiba kepala Jack terkena botol minuman. Ternyata pandai besi tua itu bangun dan memukulinya sampai pingsan. Jack ditahan di penjara seperti ini. Kabut tebal menyelimuti pelabuhan pada malam hari. Sebuah kapal bajak laut diam-diam masuk ke pelabuhan. Kemudian, tembakan meriam menyerang kota. Itu adalah kapal yang tadi diam-diam mendekat. Meriam di kedua sisi kapal terus menembakkan peluru. Pelabuhan hancur berantakan akibat ledakan. Sebuah kelompok bajak laut berpakaian aneh duduk di perahu kecil. Mereka dengan ganas mendarat di pantai. Mereka dalam jumlah banyak dan lengkap dengan senjata. Begitu mereka tiba di kota, mereka mulai membunuh dan membakar. Seluruh kota seketika menjadi kacau. Orang-orang berteriak ketakutan dan berhamburan melarikan diri. Jenderal dan pasukannya mulai melawan. Para bajak laut menerobos masuk ke rumah Elizabeth. Pelayan tua yang membuka pintu ditembak oleh bajak laut. Elizabeth sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Dua bajingan-bajingan mengejarnya tanpa henti. Dia panik dan bersembunyi di dalam lemari. "Sayang, aku tahu kamu ada di sini. Keluarlah, paman tidak akan menyakitimu. Itu adalah benda di tanganmu yang memanggil kami ke sini." Elizabeth baru menyadari bahwa dia memegang medali emas ini. Terjadi perubahan saat dia jatuh ke air pada siang hari. Itu baru menarik perhatian kelompok bajak laut ini. "Halo, anak yang baik." Saat yang genting, Elizabeth meminta hak kepada Pare. Tawanan yang meminta hak ini akan dibawa ke kapten. Dengan begitu, dia bisa sementara menghindari penghinaan dari dua paman aneh ini. Satu peluru meriam menghantam penjara. Dinding sel sebelah meledak dan membentuk lubang besar. "Maafkan aku, teman. Sepertinya kamu tidak beruntung hari ini." Elizabeth dibawa ke perahu kecil menuju arah kapal bajak laut. Bentuk menakutkan kapal ini benar-benar membuatnya ketakutan. Dalam kepanikan yang luar biasa, dia dibawa ke kapal. "Tidak terduga kami masih menangkap seorang tawanan. Aku datang ke sini. Aku membiarkanmu berbicara, jadi bicaralah." Kapten Barbossa dengan tepat menghentikan langkah selanjutnya dari orang besar hitam itu. Elizabeth mengancamnya untuk mundur dengan kalung di tangannya. Dari tindakan bajak laut, Elizabeth tahu kalung ini sangat penting bagi mereka. Dan tujuan perjalanan mereka adalah untuk itu. Akhirnya kapten setuju dengan permintaannya. Elizabeth memberikan kalung itu kepadanya. Namun kapten juga membawanya pergi bersama. Keesokan harinya, Turner mengetahui berita ini. Merasa tidak mampu menyelamatkan gadis itu. Dia pergi ke penjara dan menyelamatkan Jack. Jack setuju untuk membawanya menyelamatkan Elizabeth. Rencana mereka adalah merampok kapal besar di dermaga. Mereka berjalan di bawah laut dengan perahu kecil di atas kepala mereka. Mereka diam-diam naik ke kapal besar. "Jangan panik, semua orang. Kami telah mengendalikan kapal ini. Jangan bergerak." Pria itu ingin memabukkan wanita untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Namun, wanita cerdik itu telah menyembunyikan sebilah pisau makan. Dia menusuknya dengan keras saat dia tidak waspada. Pria itu tenang saat menarik keluar pisau berlumuran darah. Dia tersenyum dan bertanya apakah dia belum makan tadi. Adegan yang aneh ini membuat wanita itu melarikan diri keluar pintu. Siapa yang tahu dia melihat pemandangan yang lebih aneh. Awalnya para awak kapal yang normal berubah menjadi tengkorak berjalan. Wajah mereka yang mengerikan membuat orang merinding. Pakaian mereka juga menjadi lusuh dan robek. Seluruh Black Pearl berubah menjadi neraka di bumi. Ini benar-benar membuat Elizabeth ketakutan setengah mati. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dia kemudian menjadi mainan mereka. Mereka terus mengolok-oloknya. Ini membuatnya semakin ketakutan. Selain berteriak dengan keras, dia benar-benar tidak berdaya. Monyet peliharaan yang lucu juga berubah menjadi monster kecil yang menakutkan. Elizabeth panik dan kembali bersembunyi di dalam kamar. "Aku tidak merasakan apa-apa. Aku bahkan tidak merasakan angin yang menghembus di wajahku. Apalagi wanita cantik. Lebih baik kamu percaya pada cerita hantu yang nyata ini. Karena kita adalah hantu." Setelah berkata begitu, Barbossa meminum sejumput besar anggur merah. Anggur merah mengalir di tubuhnya. Melihat ini, Elizabeth benar-benar hancur. Dia segera berbalik dan bersembunyi di dalam kamar, gemetar ketakutan. "Hahaha. Haha, kamu bercanda? Cepat kembali bekerja." Ternyata para bajak laut semua terkena kutukan medali emas.
Di bawah cahaya bulan, bentuk aslinya akan terlihat. Berubah menjadi mayat hidup satu persatu. Untuk menghilangkan kutukan, mereka mencuri medali dan menangkap Elizabeth. Menuju markas besar mereka di laut. Jack membawa Turner ke Tortuga. Setelah bertemu dengan beberapa mantan kekasihnya, dia menemukan anak buahnya yang dulu. Membantunya menemukan kru yang tinggi dan kuat. Dia akan pergi ke laut untuk mencari kapal mutiara hitam. Ternyata Jack pernah menjadi Kapten Black Pearl. Setelah menemukan harta karun, Bosun Barbossa mengkhianatinya. Merebut Black Pearl-nya dan mengasingkannya di pulau terpencil. Para bajak laut meletakkan medali di leher Elizabeth. Dia terlihat putus asa dan dipermainkan. Para bajak laut membawanya ke pulau. Di sini ada tumpukan emas dan sebuah kotak besar. Para bajak laut menumpuk harta yang mereka curi bersama-sama. Semua bajak laut sedang mengidamkan masa depan yang indah setelah mantra terlepas. Di sisi lain, Jack membawa Turner mengayuh perahu kecil. Perlahan-lahan mendekati pulau. Di sepanjang jalan, mayat bajak laut yang mati demi emas. Akhirnya mereka menemukan bajak laut dan Elizabeth. Barbossa sedang memberikan pidato yang penuh semangat di hadapan anak buahnya. Dia membuka kotak besar di tengah. Di dalamnya semua ada medali emas yang terkutuk. Hanya menunggu potongan terakhir di tubuh Elizabeth kembali. Mereka akan bisa melepaskan kutukan dari tubuh mereka. Tentu saja, perlu mengorbankan darah Elizabeth. Para bajak laut yang menyaksikan semuanya menjadi bersemangat. Mantra darah. Harus dibuka dengan darah. Barbossa meraih medali emas di leher Elizabeth dan mencabutnya. Menyelipkannya ke tangannya. Menggoreskan tangannya dengan pisau. Apa ini? Tidak ada tetes yang terbuang. Barbossa melepaskan tangannya. Medali emas yang penuh darah terguling dan jatuh ke dalam kotak. Para bajak laut sedang menunggu dengan tenang untuk menghilangkan kutukan. Namun setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang merasa ada perbedaan. Barbossa menembak seorang bajak laut. Melihat dia masih bersemangat dan energik, para bajak laut tahu bahwa kutukan belum dihilangkan. Setelah mengetahui bahwa Elizabeth bukan keturunan pemilik medali emas, Barbossa dengan marah menjatuhkannya. Para bajak laut bawahannya tidak puas dengan keributan yang disebabkan oleh Barbossa. Satu persatu mereka mengeluarkan kata-kata kotor. Barbossa menyadari bahwa Elizabeth dan medali emas hilang. Segera memerintahkan para bajak laut bawahannya untuk mencari ke segala penjuru. Namun menemukan Kapten Jack. Melihat para bajak laut yang bersemangat di depannya, Jack pun meminta hak perundingan. Namun, Barbossa yang merasa bersalah langsung memerintahkan untuk membunuhnya. Para bajak laut mengerahkan senjata mereka ke Jack. Darah gadis itu tidak berguna, bukan? Jangan menembak. Saya tahu di mana orang yang Anda cari berada. Maaf, saya menyakitimu. Cara saya terlalu kasar. Tidak, maksud saya tanganmu memang kikuk. Tapi tolong jangan berhenti. Suasana sudah terasa di sini. Turner harus segera mengungkapkan dirinya, jika tidak bisa diterima. Dia baru saja mendekatkan wajahnya. Elizabeth menangkap tangannya dan mengarahkannya ke dadanya sendiri. Turner tahu malam ini ada pertunjukan. Namun, Elizabeth mengeluarkan sepotong medali dari dadanya. Ini adalah medali terakhir yang dicari oleh bajak laut. Turner pun mengetahuinya dari mulut Elizabeth. Bajak laut sedang mencari dirinya sendiri. Barbossa dengan susah payah mendapatkan informasi dari mulut Jack. Jarak antara kapal Black Pearl dan mereka semakin dekat. Mereka juga mengejar kapal layar yang ditumpangi oleh Turner. Black Pearl adalah kapal tercepat di Laut Karibia. Setiap kapal yang ditargetkan olehnya hanya akan menemui ajal. Untuk bisa meloloskan diri dari kejaran bajak laut, Turner dan yang lainnya hanya bisa membuang beban di kapal. Semua ini juga terlihat dengan jelas oleh bajak laut di Black Pearl. Mereka meningkatkan kecepatan pengejaran. Sementara itu, meriam di sisi kapal juga siap untuk ditembakkan. Jarak antara kapal Black Pearl dan mereka semakin dekat. Untuk melindungi diri, mereka juga siap untuk membalas serangan. Saat Black Pearl hampir menabrak kapal layar, Elizabeth memerintahkan awak kapal untuk menurunkan jangkar. Kapal layar tiba-tiba berbalik arah di air. Dalam sekejap, kedua kapal bergerak menuju satu sama lain. Jarak di antara keduanya semakin dekat. Begitu dekat sehingga bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Kru dari kedua belah pihak mulai menyapa keluarga satu sama lain. Baru ketika kedua belah pihak secara bersamaan mengeluarkan perintah untuk menembak. Seketika, asap tebal muncul dan suara meriam bergemuruh. Dalam jarak yang begitu dekat, setiap peluru meriam mengenai sasaran dengan tepat. Serpihan kayu terbang kemana-mana saat kapal terkena tembakan. Jangan rusakkan kapalku. Pertempuran semakin sengit. Tembakan meriam juga semakin dahsyat. Teriakan kesakitan dari yang terkena tembakan terus terdengar. Orang terus terjatuh ke laut karena terkena tembakan. Tembakan meriam juga semakin dahsyat. Elizabeth tiba-tiba menyadari medali emasnya hilang. Turner segera kembali ke kabin untuk mencarinya. Satu peluru meriam menghantam tiang utama kapal layar. Dalam suara retakan dan gemuruh, tiang itu roboh. Kapal layar juga kehilangan tenaga sepenuhnya. Para bajak laut melemparkan kait yang mereka pegang satu persatu. Terjepit pada lambung kapal USS Interceptor di seberang sana. Menggenggam tali dan meluncur ke kapal di seberang sana. Mereka mencari medali dan Turner. Sementara Turner terperangkap di dalam ruang kapal tanpa seorang pun menyadarinya. Hampir tenggelam oleh air laut yang mulai membanjiri. Di tengah kekacauan, Jack juga meluncur ke USS Interceptor. Di mana medali emasnya? Kamu bodoh. Elizabeth masih kesal karena Jack menculiknya. Di mana Turner? Elizabeth yang semakin gila teringat Turner masih di dalam kabin. Dia segera meninggalkan Jack dan mencari Turner. Medali sudah dicuri oleh monyet kecil milik Barbossa.
Jack menyadari dan segera mengejarnya. Akhirnya jatuh ke tangan Barbossa. Diikuti dengan suara ledakan yang dahsyat. Kapal layar hancur berkeping-keping. Setelah terpikirkan tentang Turner, dia belum sempat keluar. Elizabeth seperti orang gila. Dia menyerang Barbossa dengan marah. Dia segera ditangkap oleh bajak lautnya. Pada saat itu, Turner naik dari laut. Dia mengancam dengan nyawanya sendiri. Meminta Barbossa untuk melepaskan mereka. Barbossa yang bodoh baru menyadari bahwa Turner adalah orang yang dia cari. Tidak disangka Barbossa adalah orang jahat yang kotor. Dia sama sekali tidak berniat melepaskan Elizabeth. Malah memaksa mereka berdua untuk melompat ke laut. Mereka dibiarkan menghancurkan diri sendiri. Keduanya diasingkan di pulau terpencil seperti itu. Di malam hari, mereka membuat api unggun, minum dan menari. Keesokan harinya ketika Jack bangun, Elizabeth telah membakar seluruh pulau tersebut. Semoga api yang berkobar dapat menarik perhatian kapal-kapal yang lewat. Kapal jenderal memang menemukan tempat ini. Menyelamatkan Elizabeth dan Jack. Jenderal yang percaya diri berencana untuk menghancurkan kelompok bajak laut ini. Mereka mengikuti Jack menuju sarang bajak laut. Jenderal memaksa Jack untuk mencari informasi. Maka Jack melihat upacara yang sama sekali lagi. Hanya saja kali ini orang yang dikorbankan dalam ritual berubah menjadi Turner. Jack keluar dengan cepat. Memberitahu Barbossa bahwa HMS Dauntless telah mengepung mereka. Dia membujuk Barbossa untuk mencuri HMS Dauntless. Dia bersedia bekerja di bawah komandonya. Barbossa dengan senang hati menerima saran Jack. Para bajak laut kali ini tidak menggunakan kapal untuk menyerang. Mereka berjalan kaki di dasar laut. Di bawah sinar bulan, para bajak laut yang terkutuk ini muncul satu persatu dalam bentuk aslinya. Orang-orang di kapal tidak tahu apa-apa tentang ini. Perhatian mereka tertarik oleh dua bajak laut yang berpakaian seperti perempuan. Dua orang yang berpakaian seperti laki-laki sedang mendayung perahu. Tiba-tiba mereka terlibat dalam pertengkaran. Di bawah cahaya bulan, dua orang itu berubah menjadi tengkorak. Baru sekarang mereka ingat bahwa mereka sedang menjalankan misi khusus. Sebuah kelompok bajak laut berjalan dengan langkah yang tidak teratur. Mereka berjalan dari dasar laut menuju kapal perang USS Intrepid. Mereka memanjat ke atas menggunakan tali yang besar. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Dengan cepat mereka merayap ke atas kapal melalui geladak. Mereka mendekati tentara di atas kapal dengan diam-diam. Dengan gerakan cepat, mereka menjatuhkan satu persatu tentara tersebut. Tidak ada seorang pun tentara di atas kapal yang menyadari hal itu. Baru ketika dua orang yang berpakaian seperti perempuan mengungkapkan keberadaan mereka dan menembakkan satu tembakan, barulah tentara-tentara itu terbangun dari mimpi mereka. Sementara musuh sudah sangat dekat. Pertempuran dimulai tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Seorang prajurit dengan gigih memukul lonceng. Sang jenderal di atas kapal kecil baru saja mengetahui ada yang mencuri menara. Dia tidak punya waktu untuk menangkap Barbossa. Segera perintahkan anak buah di kapal untuk mengayuh kembali dengan gigih. Para bajak laut di kapal menyalakan meriam. Orang-orang jenderal terhuyung-huyung akibat ledakan meriam mereka sendiri. Di dalam gua, Jack dan Barbossa juga terlibat dalam pertarungan. Barbossa yang abadi merasa percaya diri. Dia sama sekali tidak melakukan pertahanan apapun. Dia hanya terus-menerus mengayunkan pedangnya ke arah Jack. Jack hanya bisa sambil memukul dan mundur. Dalam sekejap, dia terjatuh ke tanah.